Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Safira, nomor BP 225720112001, tugas perencanaan sumber daya perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi pemasaran dan penjualan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi pemasaran. Alasan bidang pemasaran membutuhkan sistem informasi yaitu yang pertama untuk meningkatkan daya saing atau tingkat persaingan tinggi, yang kedua penemuan teknologi baru, yang ketiga untuk produk yang lebih banyak dan bervariasi lagi. Lalu ini merupakan sistem informasi fungsional mencerminkan sistem fisik fungsional. Di sini bisa kita ketahui bagian dari sistem informasi fungsional itu sendiri. Lalu selanjutnya mengenai histori atau cerita dari manajemen. Di sini bisa kita lihat bahwa histori dari manajemen ini sendiri terdiri dari 4. Yang pertama ada uang, bahan, mesin, dan manusia. Lalu yang terakhir ada informasi itu sendiri, di mana seperti kita ketahui pada manajemen kita membutuhkan informasi-informasi terkait dari sistem pemasaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi pemasaran, yaitu merupakan beberapa perusahaan telah mengembangkan sistem informasi pemasaran yang dapat menyediakan informasi yang cepat dan rinci bagi manajemen perusahaan mengenai keinginan, preferensi, dan perilaku pelanggan. Selanjutnya masih lanjutan dari slide sebelumnya mengenai sistem informasi pemasaran, di mana masing-masing perusahaan kebutuhan akan informasi pemasaran akan sangat berbeda tergantung pada jenis, kecepatan, dan keakuratan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan informasi. Yang pertama yaitu ada jenis keputusan apa secara rutin Anda buat. Yang kedua ada jenis informasi apa yang Anda perlukan untuk membuat keputusan itu. Ada jenis informasi apa yang secara rutin Anda peroleh. Yang keempat ada jenis penelitian khusus secara periodik apa yang Anda minta. Yang kelima ada jenis informasi yang apa yang ingin Anda peroleh dan saat ini belum Anda peroleh. Yang keenam, ada jenis informasi apa yang Anda inginkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahunnya. Yang ketujuh, ada majalah dan laporan perdagangan apa yang ingin Anda peroleh secara rutin. Yang kedelapan, ada topik khusus apa yang ingin selalu Anda ketahui. Yang kesembilan, jenis program analisis data apa yang Anda inginkan. Yang ke-10, sebutkan 4 perbaikan yang paling bermanfaat yang dapat dilakukan terhadap sistem informasi pemasaran saat ini. Selanjutnya yaitu ini ada alasan bidang pemasaran membutuhkan sistem informasi. Di sini bisa kita lihat contohnya ada Unilever, ada produk-produk yang bisa kita lihat di slide. Yang pertama alasannya yaitu karena tingkat persaingan yang tinggi. Yang kedua, produk yang sangat bervariasi. Yang ketiga, adanya penemuan-penemuan teknologi baru yang semakin canggih ke depannya. Nah, di sini definisi dari sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan pendistribusian promosi dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Ini merupakan sistem informasi pemasaran, bagian dari sistem informasi pemasaran. Dapat kita lihat bagiannya itu di contoh slide. Lalu selanjutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk.
Produk ini merupakan jasa apa yang saat ini disukai pelanggan atau perlu modifikasi atau perlu inovasi seperti apa. Yang kedua ada promotion, yang ketiga ada place, yang keempat ada price. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi pemasaran. Pusat saraf pemasaran. 3 arus informasi yang penting bagi pemasaran. Yang pertama ada internal. Internal ini merupakan seluruh data yang diteliti dan dikumpulkan dari dalam perusahaan. Yang kedua ada intelijen. Ini mengalir dari lingkungan luar ke dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu komunikasi, di mana komunikasi ini yang sangat penting, yaitu yang bisa membangun antara perusahaan dengan lingkungan luar. Kerjasama yang baik yaitu berawal dari komunikasi yang baik. Ini merupakan arus informasi Kotler. Bisa kita lihat seperti pada gambar. Definisi dari sistem informasi pemasaran yaitu suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk ataupun jasa. Ini merupakan marketing informasi sistem. Yang pertama ada output. Output ini terdiri dari produk, place, promotion, price, dan integrated mix. Lalu yang kedua ada database. Yang ketiga ada input. Input ini terdiri dari AIS, marketing research, dan marketing intelligence. Ini merupakan MKIS modelnya. Bisa kita lihat pada slide gambar. Nah, di sini kita akan mengetahui pengertian dari pemasaran. Pemasaran adalah area fungsional pertama yang menggunakan SIM. Sistem informasi pemasaran merupakan SIM atau phase yang diterapkan di divisi pemasaran mempunyai 3 subsistem input. Yang pertama, subsistem input akuntansi, yaitu subsistem yang mengolah seluruh data dari divisi pemasaran yang terkait pencatatan akuntansi, penghitungan biaya, pendapatan di divisi pemasaran saja. Yang kedua ada subsistem riset pemasaran untuk mengolah data penelitian yang dilakukan di dalam perusahaan oleh bagian pemasaran. Yang ketiga ada subsistem intelijen pemasaran, yaitu mengelola data penelitian yang dilakukan di luar perusahaan oleh bagian pemasaran. Sistem informasi akuntansi. Di sini yang pertama ada data source order, yang kedua ada SIA menyediakan data untuk yang pertama laporan periodik, laporan khusus, yang ketiga model matematik, dan model berbasis pengetahuan. Subsistem dari riset pemasaran. Yang pertama ada manajemen pemasaran menggunakan riset pemasaran untuk mengumpulkan informasi, di mana ini terdiri dari mengumpulkan informasi dari konsumen dan prospek atau calon konsumen. Yang kedua yaitu melakukan sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga. Yang kedua ada pemasaran menggunakan subsistem riset pemasaran. Data primer dan sekunder. Yang pertama digunakan oleh subsistem riset pemasaran. Yang kedua, data primer dikumpulkan oleh perusahaan. Yang ketiga, contoh data primer, yaitu yang pertama ada survei, yang kedua dari wawancara mendalam, yang ketiga dari pengamatan, yang keempat dari percobaan terkontrol. Selanjutnya yaitu ada primary dan secondary data. Yang pertama ada data sekunder. Ini terdiri dari mailing list atau data dari kumpulan surat, dokumen, email, dan sebagainya. Yang kedua dari sales statistik atau statistik penjualan eceran. Yang ketiga ada video retrieval system atau data berupa video. Yang kedua ada beberapa data sekunder harus dibeli dan sebagian cuma-cuma. Marketing riset software. Yang pertama ada paket grafik, yang kedua ada menjadikan riset pasar realitas bagi semua perusahaan, yang ketiga ada analisis statistik, yang keempat ada keahlian menginterupsikan output software merupakan kunci sukses dari terciptanya alat-alat tersebut. Subsistem dari intelijen pemasaran. Yang pertama ada aktivitas etis yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang persaingan. Yang kedua tidak sama dengan kegiatan memata-matai perusahaan. Yang ketiga setiap sistem informasi fungsional mempunyai tanggung jawab intelijen.
Selanjutnya ada subsistem produk, di mana siklus hidup produk mendukung melalui yang pertama pengenalan produk, yang kedua pertumbuhan penjualan, yang ketiga penjualan sudah tidak bisa berkembang lagi atau tanda kejenuhan konsumen, yang keempat ada penurunan penjualan. Selanjutnya yaitu ada model evaluasi produk baru. Yang pertama yaitu bagian dari subsistem produk, yang kedua ada komite produk baru, yang ketiga ada memperhatikan fokus kepada produksi sebagaimana pemasaran, yang keempat ada membuat daftar keputusan dan bobot masing-masing keputusan. Subsistem tepat. Yang pertama ada saluran distribusi pendek atau panjang, yang kedua material, uang, dan informasi mengalir melalui saluran distribusi. Ini terdiri dari aliran sumber daya, umpan balik, feed forward information. Selanjutnya ada EDI, Electronic Data Interchange, yang merupakan sistem informasi berbasis web untuk kegiatan saling menukar dokumen. Selanjutnya ada subsistem promosi, ini meliputi yaitu pembuatan iklan, yang kedua ada penjualan perseorangan, yang ketiga ada promosi penjualan. Subsistem harga dua pendekatan dasar, yang pertama berdasarkan harga, yang kedua berdasarkan permintaan. Selanjutnya ada integrated mixed subsystem, di mana ini ada branded model yang terdiri dari dua solid earth atau panah tersambung dan panah patah-patah, di mana pengertiannya dapat kita lihat di slide. Yang selanjutnya ada 3 pengaruh yang dapat mengubah keputusan para pelanggan. Yang pertama, pengaruh individual, misalnya selera pribadi. Yang kedua yaitu pengaruh kombinasi atau campuran dari berbagai faktor yang mempengaruhi para pelanggan untuk memutuskan. Yang ketiga ada pengaruh tak terduga yang tidak diharapkan. Nah, ini merupakan bagian dari branded yang bisa kita lihat pada contoh slide. Ini contoh salah satu tampilan grafik pada sistem informasi pemasaran yang menunjukkan menyatunya VRP pada keadaan penjualan di periode tertentu. Ini merupakan contoh tampilan yang menyimpulkan kejadian nyata yang tidak diharapkan, yang ternyata tidak sesuai dengan model yang direncanakan. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi pemasaran yang digunakan oleh manajer. Yang pertama yaitu industri besar menggunakan komputer sebagai alat pemasaran. Yang pertama untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua untuk memformulasikan bauran pemasaran. Yang ketiga untuk menindaklanjuti seberapa baik bauran tersebut diterima konsumen. Kesimpulannya yaitu yang pertama sistem informasi pemasaran ini terdiri dari subsistem input. Subsistem input ini terdiri dari SIA, riset pemasaran, intelijen, dan pemasaran. Yang kedua, subsistem output, di mana subsistem output terdiri dari product, place, promotion, price, integrated mix. Yang kedua, ada pemberlakuan atau operasional MKIS, membutuhkan konsep manajemen dan konsep pemasaran. Ini terdiri dari kuncinya yaitu terdiri dari perencanaan. Selanjutnya ada Electronic Customer Relationship Management, di mana ini merupakan sistem informasi berbasis web yang secara online membina hubungan baik antara pihak perusahaan dengan seluruh pelanggannya secara individual, di mana ini diciptakan di pertengahan tahun 90-an setelah lahirnya www. CRM ini bukan termasuk SIM atau VES, tapi pendukung SIM atau pendukung ERP. Aplikasi-aplikasi pada eCRM yaitu terdiri atas berbagai aplikasi yang semuanya difokuskan untuk memfasilitasi interaksi otomatis antara perusahaan, misalnya aplikasi layanan prajurit atau promosi, call center otomatis, automated email, layanan teknis, administrasi helpdesk, dan sebagainya.
Yang kedua ada customer touching application, di mana kumpulan aplikasi untuk self-service bagi para pelanggan dalam melakukan browsing produk-produk pemberian order, konfigurasi model pesanan sesuai keinginan pelanggan, transaksi jual beli secara e-commerce, dan sebagainya. Yang ketiga ada Customer Centric Intelligent Application, di mana kumpulan aplikasi untuk menganalisis hasil-hasil interaksi, demografi pelanggan, dan sebagainya. Yang keempat ada Online Networking Application, di mana kumpulan aplikasi untuk mempererat hubungan perusahaan dengan para pelanggannya, seperti chat room, discussion list, dan sebagainya. Selanjutnya ada aktivitas ICRM. Yang pertama ada operasional CRM, yaitu layanan lengkap penjual, layanan transaksi jual beli e-commerce, dan penagihan. Yang kedua ada analitik CRM, yaitu untuk menganalisis pasar produk yang sedang disukai pelanggan, segmen pasar dominan, dan lain-lain. Yang ketiga ada kolaboratif CRM, yaitu untuk komunikasi aktif dan cepat secara online antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya untuk penyediaan permintaan pelanggan secara cepat dan kepuasan pelanggan. Fasilitas lainnya terdiri dari personal web page, fax dan chat room, email dan automatic response, call center, troubleshooting tools, Nah, itu merupakan materi dari sistem informasi pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi penjualan. Alasan bidang pemasaran membutuhkan sistem informasi. Yang pertama karena tingkat persaingan yang cukup tinggi di era-era sekarang. Yang kedua karena cukup banyak produk yang bervariasi dengan tipe-tipe dan kelebihannya masing-masing. Yang ketiga karena penemuan teknologi-teknologi baru yang lebih canggih lagi. Bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk ini merupakan jasa apa yang saat ini disukai pelanggan, perlukah modifikasi untuk yang lebih bagus lagi, atau inovasi apa yang lebih bagus lagi. Yang kedua ada promotion. Ini merupakan strategi pemasaran untuk penjualan produk. Yang ketiga ada place, di mana produk ini di mana sih saluran distribusinya yang sangat menguntungkan, di tempat-tempat sektor apa yang sangat membutuhkan produk yang kita jual sekarang. Yang keempat ada price, di mana kita juga harus memikirkan harga yang menguntungkan bagi pihak konsumen maupun perusahaan itu sendiri. Ini merupakan arus informasi Kotler, bisa kita lihat pada slide. Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran, yaitu 3 arus informasi penting bagi pemasaran. Yang pertama ada internal, intelijen, dan komunikasi. Ini merupakan MKIS model, dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya ada marketing information system, di mana yang pertama terdiri dari output. Output ini terdiri dari produk, place, promotion, price, dan integrated mix. Yang kedua ada database, yang ketiga ada input. Input ini terdiri dari accounting information system, marketing research, dan marketing intelligence. Nah, pemasaran ini adalah area fungsional pertama yang menggunakan SIM, Sistem Informasi Pemasaran SIP, yang merupakan SIM yang diterapkan di divisi pemasaran dan mempunyai 3 subsistem input sebagai berikut. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, yaitu terdiri data sales order sebagai input. Yang kedua ada SIA yang menyediakan data untuk laporan periodik, laporan khusus, dan model matematik dan model berbasis pengetahuan. Yang kedua ada riset pemasaran, di mana ini terdiri dari manajemen pemasaran yang menggunakan riset pemasaran untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua ada pemrosesan menggunakan subsistem riset pemasaran.
Selanjutnya ada intelijen pemasaran, di mana ini terdiri dari aktivitas etis yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pesaing. Yang kedua, tidak sama dengan kegiatan memata-matai perusahaan. Yang ketiga, ada sistem informasi fungsional yang mempunyai tanggung jawab intelijen. Yang selanjutnya ada produk. Siklus hidup produk mendukung melalui yang pertama pengenalan produk jasa kepada konsumen, yang kedua pertumbuhan penjualan, yang ketiga ada penjualan sudah tidak berkembang lagi atau ada kejenuhan dari konsumen, yang keempat ada penurunan penjualan. Selanjutnya ada tempat, di mana ini saluran distribusi pendek atau panjang, material, uang, dan informasi mengalir melalui distribusi. Selanjutnya ada promosi. Promosi ini terdiri dari iklan, tempat kita mengiklankan produk. Yang kedua penjualan perorangan. Yang ketiga ada promosi penjualan. Selanjutnya ada harga. Yang pertama berdasarkan harga, yang kedua berdasarkan permintaan. Selanjutnya ada integrated mix, 3 pengaruh yang dapat mengubah keputusan para pelanggan. Yang pertama ada pengaruh individual, misalnya dari selera pribadi. Yang kedua adalah pengaruh kombinasi atau campuran dari berbagai faktor yang mempengaruhi para pelanggan untuk memutuskan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh tak terduga yang tak diharapkan. Selanjutnya ada Electronic Customer Relationship Management, di mana ini merupakan sistem informasi berbasis web yang secara online membina hubungan baik antara pihak perusahaan dengan seluruh pelanggannya secara individual, di mana ini diciptakan di pertengahan tahun 90-an setelah lahirnya www. Aplikasi-aplikasi pada ECRM, yaitu yang pertama ada Customer Facing Application. Ini merupakan terdiri dari aplikasi yang semuanya difokuskan untuk memfasilitasi interaksi otomatis antara perusahaan dengan pelanggan dan calon pelanggannya. Misalnya ada layanan teknis, automatic email, call center otomatis. Selanjutnya, contohnya yaitu ada Customer Touching Application, di mana ini merupakan kumpulan aplikasi untuk self-service bagi para pelanggan dalam melakukan browsing produk. Selanjutnya ada Customer Centric Intelligent Application. Ini merupakan kumpulan aplikasi untuk menganalisis hasil-hasil transaksi, demografi pelanggan, dan sebagainya. Selanjutnya ada Online Networking Application. Ini merupakan aplikasi untuk mempererat hubungan perusahaan dengan para pelanggannya. Contohnya seperti chat room, discussion list. Selanjutnya adalah aktivitas dari ECRM. Yang pertama ada operasional CRM, ada analitik CRM, dan ada collaborate CRM. Fasilitas lainnya yaitu ada personalized web page, ada fax, chat room, email dan automatic response, call center, troubleshooting tools. Sekian materi dari penjualan dan pemasaran. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.